Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat datang di Stand Up Mystery bersama saya Kang Jeffman. Oke. Nah, malam hari ini saya di mana ya? Coba ini di mana? Teman-teman pasti menerka-nerka. Ini taman hiburan ya, atau tempat wisata, atau kolam renang, atau dimanapun. Sepertinya bukan. Tapi malam hari ini saya syuting atau berada di lokasi tempat peristirahatan terakhir. Ya, yang cukup ternama di Kota Bandung. Mungkin dari icon ini, teman-teman udah bisa tahu di mana lokasinya. Di mana? Ya, disitulah. Pokoknya tempatnya rahasia. Ya, tapi kalau teman-teman orang Bandung atau pernah kesini pasti akan tahu ini. Oh, di ini gitu. Nah, kenapa saya pilih tempat ini? Karena di sini sebuah tempat yang sangat-sangat memungkinkan kita untuk berinteraksi langsung. Karena di Stand Up Mystery malam hari ini temanya itu ada tentang pengalaman saya pribadi ketika melakukan penelusuran di sini sendiri. Ada juga tentang santet yang akan tayang di minggu depan. Nah, sebelum kita bahas tentang santet, saya dulu pernah berjalan sendirian di daerah ini, kemudian bertemu beberapa sosok yang mungkin dia masih ingat sama saya, atau ada sosok-sosok yang baru yang mencoba untuk datang di sini. Sekilas atau sedikit cerita tentang pemakaman ini. Di sini banyak didominasi oleh pemakaman non-Muslim. Ada juga keluarga-keluarga Belanda. Ada juga orang-orang pemakaman Islam. Ada yang non-Muslim juga ada di sini. Dan seperti yang teman-teman lihat, saya berada di satu tempat yang cukup pojok ya. Jadi agak-agak jauh dari area luar jalan keluar. Dan dari tadi saya berdiri di sini, banyak banget yang datang. Di belakang kamera, ketika saya ngobrol waktu tes cam pertama kali, saya lihat ada satu sosok kepala. Kepala aja loh ini terbang. Terbang, rambutnya pirang, mukanya pucat banget. Dan tiba-tiba dia berhenti di depan saya. Dan di bawah dia kebetulan ada salah satu kru dari Stand Up Mystery. Ketika saya tes cam, mata saya terus keganggu melihat ke arah situ. Nah, ini saya baru pertama kali ngelihat yang seperti ini karena dia apa namanya tuh? Dia terbang, pas mau ngelewatin dia balik lagi terus melihat ke arah saya. Nah, di tempat ini banyak sekali kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mungkin cukup membuat bulu kuduk kita berdiri. Ya, jadi cerita dari warga lokal sekitar, ada sosok atau hantu tanpa kepala. Ya, yang merupakan perwujudan dari salah seorang prajurit Belanda dahulunya yang dulu mungkin sempat mengendarai satu kendaraan tempur dan dia meninggal sehingga jasadnya ada di sini. Dan ada juga peristiwa tentang pembunuhan kriminal, murni kriminal yang jasadnya sempat terseret ya beberapa meter juga ada di sini di makam ini. Saya waktu melakukan penelusuran saat itu ada satu tempat yang ketika saya bawa kamera ya, ketika saya cek ke kiri ke kanan kamera, pas ke arah kanan saya ngelihat di situ ada satu makam dan saya melihat langsung ada satu, aduh keganggu maaf. Kalau kamu mau kesini silakan. Kalau mau ganggu saya, kalau kamu mau ganggu saya syuting, lebih baik kamu minggir. Maaf nih guys, karena ada satu sosok laki-laki
Di belakang kamera, ya kurang lebih tingginya hampir 2 meteran lah. Dan dia jalan terus berdiri sambil menuju ke arah saya. Soalnya jelas banget ya, dia ganggu bolak-balik. Akhirnya saya kepancing juga, ya kalau dia mau ikut syuting ke sini, tapi kalau mau ganggu silakan pergi aja. Tadi sedikit keganggu oleh satu sosok yang di belakang kamera, dan ternyata setelah saya cek tadi, baru saya kita cek bareng-bareng, itu sosok Belanda yang kita obrolin tanpa kepala itu, ya itu dia. Jadi dia tiba-tiba jalan, terus tiba-tiba nunjuk ke arah saya, terus secara batin kayak yang ngajak berantem seperti itu. Tapi alhamdulillah udah beres, sudah teratasi, diusir oleh tim dari Stand Up Mystery. Nah, balik lagi ya, tadi cerita. Jadi saya ketika jalan, saya lihat kamera itu sekitar ya, saya pakai kamera, saya shoot ke arah sekitar, ke kiri dan ke kanan, ya seperti itu. Dan pas tepat saya nge-shoot satu objek di depan, tiba-tiba nggak tahu kenapa mata saya itu pengen lihat ke arah kiri gitu. Pas saya lihat ada satu makam di situ, tulisan bahasa Tionghoa, bahasa Cina seperti itu. Saya lihat ada satu sosok perempuan sedang duduk seperti minggir seperti itu duduk. Dia pakai baju merah semua, cuman ketat bajunya, ketat gitu. Ini kayak pakai rok seperti itu. Badannya tuh putih semuanya, sampai kepalanya, pipinya putih, rambutnya itu biasa hitam terus panjang, dan dia nutupin muka dia tuh pakai rambutnya. Dia duduk di di satu, kalau kita bisa bilang nisan ya, di nisan dia duduk seperti itu. Nah, di situ saya lihat di nisan itu ada foto perempuan. Saya perhatiin foto itu, terus tiba-tiba si sosok ini ngelihat ke arah saya. Di sini ada kayak air mata darah, jadi keluar darah di sini. Ini juga keluar darah. Dia ngelihat ke arah saya, terus langsung saya nggak kuat kan, pas dia ngeliat itu saya langsung fokus aja kamera. Pas saya cek lagi sudah nggak ada. Nah, kemudian saya perhatiin fotonya itu sama persis dengan penampakan yang saya lihat tadi. Nah, ini posisinya agak jauh dari kita, cuman di pikiran saya saat ini masih terbayang sosok itu, karena jelas banget melihat menggunakan mata dan kepala saya sendiri. Nah, dari sana saya kemudian berjalan ke arah sini. Pas berjalan ke arah sini, saya menggunakan senter. Saya banyak melihat kepala-kepala hitam itu yang muncul di tengah-tengah makam, seperti nongol seperti itu. Kepala-kepala itu ya pada keluar seperti itu. Dan saya melihatnya itu, saya pikir awalnya seperti kain yang dibungkus bulat itu ditaruh di atas makam. Pas saya arahkan kamera, saya senter, itu nggak ada, hilang si kain hitam itu. Terus pas saya maju, sedikit saya maju jalan ke depan, pas saya jalan sudah mulai itu ada suara-suara yang bisa dibilang ketawa, tapi campur ada nangisnya gitu. Jadi dia ketawa terus ada nangis, jadi campur-campur seperti itu. Dan nah di situ saya mulai merinding. Ada yang datang nih, ada yang turun, tapi pas di belakang saya dibarengi sama satu daun ya, jatuh ya, atau apa yang jatuh tadi? Buah. Itu jatuh, berbarengan ada yang turun di belakang. Assalamualaikum. Ini ada satu sosok perempuan, posisinya tepat ada di belakang saya nih. Ini tua ya, perempuan tua, rambutnya ikal berwarna hitam, ikal panjang berwarna hitam.
ininya dia agak bulat ya, bulat. Sininya putih tapi ada keriput-keriput ya. Terus matanya ini seperti garis panjang gitu. Baru ada biji matanya putih semua. Posisi dia ada di belakang saya saat ini. Dia punya tangan panjang sampai ke bawah. Lehernya dia ya gini-gini gerak-gerak seperti ini. Ini masih di belakang saya dan punggung saya pun terasa panas ya. Panas banget. Kalau ada yang nggak kuat, ada yang kebentur nggak? Ada yang kena ya? Itu dibersihin kalau nggak bisa kesurupan itu. Karena dia si sosok ini masih di belakang dan kayaknya sih salah satu penghuni yang kuat di area sini. Ini satu orang kru kita dari stand up mystery nggak kuat, kayaknya ada benturan energi. Nah sosok ini dia ngomong seperti ini. Kamu ini mau apa? Ada di tempat ini. Ini wilayah saya. Jangan mengusik istirahat kami. Kehadiran kalian dapat membangkitkan semua makhluk-makhluk yang ada di sini. Itu ya kata sosok yang ada di belakang saya, tapi sekarang udah nggak ada nih. Terasa lebih ringan, lebih enteng dibandingin pertama kali sosok itu muncul. Tiba-tiba dia turun berbarengan dengan benda yang jatuh di sebelah saya. Tadi lihat ya, daun atau apa? Batu. Ya, ada batu tiba-tiba dari atas. Kan siapa coba yang mau jatuhin batu? Sekali lagi kita sekarang berada di tengah-tengah pemakaman. Karena stand up mystery ini mengusung satu konsep yang berbeda dari yang lain. Kalau yang lain mungkin di ruangan, kalau kita berdiri terus kita ceritakan ada apa aja di sini semuanya. Dan seperti teman-teman, kalau teman-teman peka atau teman-teman punya indera keenam atau indigo, bisa dicek semua pada datang ke sini dan mereka itu seakan-akan datang dengan antusias gitu ya. Ada yang seperti melayang zigzag itu. Jadi saya ngerasa ada satu melayang, tapi bukan ular ya. Ini perempuan baju hitam, baju putih. Kepalanya di depan, ini kepalanya nih, badannya tuh melayang ke belakang, jadi seperti ular gitu. Tapi dia bukan ular, badannya ke arah sini tadi, ke sini. Terus tiba-tiba mental ke situ. Dan saya lanjutkan lagi aja ya. Biasanya kalau saya ceritain suka ada yang datang lagi. Nah tadi yang kepala-kepala hitam di tengah-tengah makam itu tiba-tiba hilang dan disertai dengan suara-suara ketawa. Lokasinya hampir di dekat-dekat sini nih. Dan yang paling seram itu ketika saya melewati bangunan di belakang saya. Karena saat itu saya nggak berani ngelihat ya. Saya jalan lurus aja, posisinya itu begini, saya nggak mau ngelihat karena saya tahu di tengah-tengah ini ada yang sedang duduk seperti itu, matanya merah ya, si badan punggungnya itu lebar gitu dan dia kayak gini, mukanya itu hitam semua, rambutnya acak-acakan gitu ya. Ini kayaknya laki-laki. Dia ngeliatin ke arah saya, warnanya merah.
merah bulat gitu. Nah, saya nggak berani lihat saat itu. Karena apa? Saya takutnya itu adalah salah satu sosok jin yang memang suka mencelakai manusia, atau biasanya kalau saya sebut itu Banaspati. Ya, Banaspati yang memang suka banget berada di tempat-tempat seperti ini. Dan biasanya kalau disebutin suka datang. Ya. Lampunya mati. Memang mati atau dimatiin nih? Memang mati ya. Nah, mati lagi. Mati lagi. Nah, gak apa-apa, kita lanjut terus sambil tim membetulkan. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, melaksanakan satu kegiatan spiritual seperti saat ini bisa dibilang kegiatan spiritual ya, podcast, stand up mystery di tengah-tengah kuburan, dan membahas tentang mereka yang ada di sini. Ini sebuah tindakan yang memicu adrenalin lumayan, karena walaupun kita berapa nih, nggak nyampe 10 lah, ada sekitar 8 orang. 6 orang loh, kita ada 6 orang di sini, jadi kita berani membahas mereka yang jelas-jelas ada di sekitar kita, sehingga akhirnya banyak seliweran. Nah, itu saja mungkin scena misteri di tengah pemakaman malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur, dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya YouTube ini, karena saya akan menampilkan sesuatu yang berbeda, namun enak untuk ditonton, tidak begitu menakutkan, dan happy-happy semuanya. Itu saja dari saya, terima kasih, selamat malam.